Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fauzi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan cerita yang akan saya ceritakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma balagtu sabi'atu min umri. Lamma balagtu sabi'ata min umri amarani abis salati wa kuntu ta'allamtu kathiran minal ad'iyati wa hafidtu suran minal Qur'anil Karim min ummi wa kanat ummi tatakallam ma'iya kulla laylati indal manami fataqussu alayya qisasal anbiya wa kuntu asma'u hadhil qisas binasyati wa rabbati wada'tu adhabu ma'a abi ilal masjid wa aqumu fi saffin al-atfali khalfa saffi rijal walamma balagtu al-ashirata min umri qala li marratan qad akmalta al-ana min umrika tis'a sinin wal an anta ibnu 10 sinin fa idza tarakta salatu darabtuka la anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala muru auladakum bis-shalah wa hum anba'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa qassa 'alayya abi qisas al-atfal alladhi hafizu ala salati fi as-saghari wa kana lahum sya'nun fil kibar. Qultu ya abi innaka la tahta ju'ila an tadribani wa sa'u hafizu ala salawati wa kadzalika fa'altu faqad kunta usalli aymanakum aina ma kunta idza dhahabtu ila suq aw kuntu fi shughlin adrakatni as-salah fil makan sallaita la inni aron nasa la yakhjalu minal aqli idza ja'u wal la'ibi idza arada falamma dha akhjalu minas salah wa innas salata la fariidah wa innas salata la syarifun lil muslimin wa harajtu marrah ilal mubarakah wa kana zam hamish shadida wa adraktani salatan 10 wa kuntu ala wudu fa kuntu usalli wa ja'ala an-nasi yanzuru ilayya wa yata'ajjabuna wa aqlamtu salati bisakinatin wa i'tidalin wa raja'tu ilal mubarak walamma antahi al-mubaratu jaa ilayya rajulun wa sa'ilani wa anismi wasmi walidi sa'alni an sinin fa akhjartu fa athna ala abi khairan wa da'ali bil barakah wa qala ma ra'aitu waladan yusalli fil mubarak wa yutraku kathir minan nas as-salati fi hadzal waqti fa fahamidullah wa syakurtu abi wala atruku shalah idza kunta musaffir wa ara kathirin minan nas yusalluna fil hadari wa yatrukuna as-salati fis safir wa yusalluna fis sahih
wa la yusalluna fil marad ma'a anna as-salah la tasqutu an ahad wa ara katsiran minan nas la yusallun bi'tidalin wa sakinati wa yusli'una katsiran wa la adhkur anni taraktu shalah fi hadhihi as-sanawati al-arba' wa idza ni'tu wa idza nimtu anha aw nasituha sallaituha idza tadhakkartu wa inni as'alullahu ta'ala at-tawfiq was-thawabata was-thabata lamma balagtu sabi'atul umri, saat usiaku berumur 7 tahun. Saat usiaku berumur 7 tahun dan aku diperintahkan oleh ayahku untuk sholat, dan aku diajari berbagai permohonan dan tata cara sholat. Dan setiap malam ibuku berkata, sini biar ibu bacakan dongeng-dongeng tentang Islam. Dan di situ saya diceritakan kisah-kisah para nabi dan yang lainnya, para sahabat Nabi. Dan di situ saya diajak suatu hari saya diajak oleh bapak saya ke masjid, dan saya langsung ke masjid bareng bersama bapak saya, dan saya berada di barisan para pemuda dari yang semayang anak-anak. Di situ saya berbaris dengan beliau-beliau semua. Dan saat sudah 10 tahun usiaku, bapak saya berkata, atau ayahku berkata, jika kau tidak melaksanakan sholat, sekarang kan kau sudah umur 10 tahun, 9 tahun, sama aja lah, 10 tahun, maka saya akan memukulmu, karena ada hadis Nabi. Dan hadis nabinya yaitu perintahkanlah kepada anak-anakmu sholat dari ketika umur 7 tahun. Jadi pas umur 10 tahun itu kita harus benar-benar sering sholat. Soalnya kan perintahkanlah anak-anakmu saat ketika 7 tahun sholat itu. Jadi ketika 10 tahun, kalau misalnya saya tidak sholat lagi, saya tidak pernah melakukan sholat, kamu wajib memukul anakmu, kata hadis Nabi itu. Dan ayahku berkata seperti itu supaya saya rajin sholat sampai sudah besar nanti. Dan saya sempat berbicara kepada orang tua saya, pada ayah saya, bahwa saya tidak usah dipukul saat sholat kalau tidak sholat, karena saya akan ingat selalu, mau saya pergi ke pasar atau mana-mana lah bepergian, saya akan melaksanakan sholat. Dan di saat itu saya ada pertandingan. Di pertandingan teman-teman saya tidak melakukan sholat, dan saya pun sholat sendirian. Dan karena saya sudah tahu dalilnya dan hadis-hadisnya, karena sholat itu wajib dan harus dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan dosa-dosanya tidak terhitung lah ya. Dan saat itu juga sesudah saya sholat ceritanya saya sholat asar. Nah, sesudah pulang sholat asar, ada seorang pemuda yang datang kepada saya, menanyakan nama saya dan menanyakan nama bapak saya, ayah saya, dan menanyakan umurku juga. Saya kaget ditanya umur oleh pemuda itu, dan saya jawab, nama saya ini, bapak saya ini, dan umur saya segini. Dan dia terkejut dan sampai mengucapkan bersyukur gitu. Dan saya pun alhamdulillah, kata dia, kata pemuda itu, saya bersyukur mempunyai ayah
yang masya Allah, sangat masya Allah lah, masih mengingatkan untuk saya bersolat. Dan soalnya kata pemuda itu, soalnya jarang sekali yang mengikuti pertandingan tapi tidak melaksanakan sholat, jadinya jadi meninggalkan. Harusnya kan pertandingan itu kan kita selingi sama sholat, sama ibadah, biar pertandingan kita menang atau juara lah gitu. Ini mah saya baru lihat, kata sahabat yang tadi, kata saudara yang tadi, saya baru lihat cuma kamu doang yang melaksanakan sholat. Saya salut kepadamu dan ayahmu bagus mendidikmu. Dan setelah itu, saat saya sudah melaksanakan sholat dan sudah ditanya oleh saudara yang tadi, saya kembali ke pertandingan untuk mengikuti pertandingan tadi tersebut. Dan ketika mengikuti pertandingan dan setelah lama, ini saya pun terkejut dan kaget itulah ya, karena saya meninggalkan sholat. Saya lupa, benar-benar saya tidak disengaja, tapi maksudnya tidak tersengaja gitu. Padahal saya kan tidak sengaja meninggalkan itu dan lupa itu. Dan saya langsung buru-buru mencari musola dan segera sholat. Dan intinya saya tersebut mengingatkan kepada kita untuk selalu sholat, karena sholat itu wajib dan banyak keberkahan yang ada di dalamnya. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena ngapain sih kita beraktivitas tapi tidak diselingi sholat wajib lagi, itu nggak boleh. Pokoknya dimanapun kita berada, dimanapun posisi yang berada, kita harus tetap ingat sholat, apalagi yang wajib. Ya mungkin segitu yang saya jelaskan, mudah-mudahan ada bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.